warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Siboim, siaran belajar online interaktif dan menyenangkan. Hai sahabat Boim, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Jumpa lagi dengan Kak Yuni. Kali ini kita akan belajar di tema 8 peristiwa alam, subtema 4 bencana alam pada pembelajaran ketiga. Sudah pernahkah sahabat Boim memperagakan ungkapan terima kasih melalui permainan bermain peran? Tahukah kalian apa saja kerjasama yang bisa kita lakukan bersama anggota keluarga kita di rumah? Mengapa banyak desa di Kabupaten Temanggung yang terasa dingin, sedangkan kalau kita pergi ke kota Magelang terasa panas? Tonton video si Boim hingga selesai dan temukan jawabannya di sini. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat yang pertama, memperagakan ungkapan terima kasih. Yang kedua, menyebutkan bentuk kerjasama yang dilakukan di rumah. Dan yang ketiga, mengukur suhu benda dengan satuan. Sebelum kita mulai pembelajaran melalui Siboim, marilah kita berdoa untuk mengawali aktivitas kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sahabat Boim, pernahkah kalian bermain peran? Bermain peran itu apa ya? Kalau begitu, kita simak dulu percakapan Lali dan teman-temannya berikut ini. Teman-teman, ayo kita bermain peran. Bagaimana kalau bermain peran tentang bencana banjir? Ayo, tapi bagaimana caranya? Peran apa yang akan kita mainkan? Saya tahu, kita buat cerita terlebih dahulu. Cerita tentang desa kita yang kebanjiran. Kita semua mengungsi ke balai desa. Saya mengungsi ke balai desa sambil berjalan kaki. Nanti Penny mengungsi naik perahu karet ya. Saya jadi dokter ya. Saya memeriksa pengungsi yang sakit. Saya jadi penduduk desa tetangga. Saya membawakan makanan untuk pengungsi. Yaps, sekarang kalian tahu kan apa itu bermain peran? Bermain peran adalah sebuah permainan di mana para pemainnya memainkan karakter seseorang dalam sebuah cerita. Agar kalian lebih mudah memahami apa itu bermain peran, marilah kita simak bermain peran yang akan dimainkan oleh Keke, Nifsya, dan Kak Yuni. Keke memainkan peran sebagai Mira. Nifsya memainkan peran sebagai Lisa. Dan Kak Yuni memainkan peran sebagai pengungsi. Hai Lisa, kamu mau pergi ke mana? Hai Mira, aku mau pergi ke tempat pengungsian. Pengungsian mereka yang terkena musibah bencana banjir ya. Saya juga mau ke sana. Iya, kalau begitu kita pergi sama-sama ya. Dengan senang hati.
barang apa ya? Bu, ini saya membawa beberapa makanan untuk para korban. Dan ini saya membawa obat-obatan. Semoga bisa membantu ya. Oh ya, terima kasih banyak ya atas bantuannya adik-adik. Kalian memang anak-anak yang baik. Sama-sama, Bu. Bagaimana? Bermain peran itu sangat menyenangkan, bukan? Jangan lupa kalian praktekkan bermain peran bersama dengan teman-teman kalian. Saat menyaksikan bermain peran tadi, apakah kalian menemukan contoh bentuk kerjasama? Iya, betul. Kalian hebat. Bentuk kerjasama bisa kalian simak pada adegan Lisa dan Mira yang memberikan bantuan makanan dan obat-obatan untuk pengungsi. Apakah kalian pernah melakukan kerjasama? Coba kalian ingat-ingat kembali. Untuk itu, kita akan menyimak tentang kerjasama yang dilakukan di Rumah Dayu. Rumah Dayu terkena bencana banjir. Seluruh anggota keluarga Dayu membersihkan rumah mereka yang kotor dan basah karena banjir. Ada yang mengepel lantai, ada yang mengelap kaca, ada yang mengelap meja, dan mereka juga bekerja sama untuk membawa barang-barang yang basah di rumah Dayu untuk dijemur di halaman rumah. Mereka semua bekerja sama dan saling membantu agar pekerjaan yang dilakukan menjadi ringan dan cepat selesai. Sahabat Goim, pernahkah kalian melakukan kerjasama dengan anggota keluargamu di rumah? Kakak yakin kalian pasti pernah melakukannya, bukan? Coba kalian sebutkan bentuk kerjasama apa yang kalian lakukan bersama anggota keluargamu, lalu tulislah di bukumu. Ini akan menjadi peristiwa yang berharga dan menyenangkan untuk kalian ingat. Saat Dayu dan keluarganya bekerja sama, mereka mengangkat barang-barang yang ada di ruangan mereka yang basah, seperti meja, kursi, dan lemari. Mereka mengangkatnya ke halaman rumah mereka. Mereka mengangkatnya untuk dijemur. Barang-barang tadi yang ada di ruangan terasa dingin ketika dibawa ke halaman rumah, dijemur di bawah terik matahari, lama-kelamaan menjadi hangat. Dan setelah hangat, lama-lama menjadi semakin panas. Mengapa demikian? Iya, betul. Itu karena perbedaan suhu yang ada pada benda tersebut. Dingin, hangat, dan panas adalah contoh suhu. Kita dapat mengukur suhu menggunakan telapak tangan kita. Caranya dengan menyentuh benda-benda tersebut menggunakan telapak tangan kita. Telapak tangan adalah satuan tidak baku dalam mengukur suhu. Mari kita berlatih mengukur suhu menggunakan telapak tangan kita. Sahabat Goim, untuk dapat mengukur suhu, kita membutuhkan alat dan bahan sebagai berikut. Yang pertama, mangkok berisi air. Jumlahnya ada 3 ya. Es batu dan air panas. Gimana? Alat dan bahannya sudah siap? Lalu kita beri nama. Mangkok A, mangkok B, dan mangkok C. Mangkok A kita isi dengan air panas. Mangkok B
kita diamkan saja ya, tidak usah dicampur dengan apa-apa. Dan mangkok C kita beri es batu. Sekarang kita mencoba mencelupkan telapak tangan kita ke mangkok A, mangkok B, dan mangkok C. Bagaimana? Apa yang kalian rasakan? Kita coba ya. Mangkok A dan mangkok B. Rasanya bagaimana ya? Rasanya mangkok A dan mangkok B ini beda suhunya. Yang A lebih hangat sedangkan yang B lebih dingin. Kita coba ke mangkok B dan C ya. Mangkok B dan mangkok C. Celupkan tangan kalian dan rasakan. Kalau mangkok B dibanding dengan mangkok C ini, B lebih hangat, sedangkan C lebih dingin. Sekarang kalau kalian sudah mencoba, kita urutkan dari yang paling dingin. Setelah kalian mencoba, kita bisa mengurutkannya dari suhu air yang paling dingin ada di mangkok C. B. Yang paling hangat adalah mangkok A. Jadi urutannya adalah air yang bersuhu paling dingin, C, B, dan A. Bagaimana kalau dengan suhu air yang paling panas? Paling panas adalah mangkok yang dicampur dengan air panas, yaitu mangkok A. Lalu mangkok B dan mangkok C. Jadi urutan dari suhu yang paling panas adalah A, B, dan C. Jadi, sekarang kalian paham kan bagaimana cara mengukur suhu menggunakan telapak tangan? Coba kalian lihat pada benda-benda berikut ini. Sekarang kalian urutkan mulai dari suhu yang paling dingin. Kalian hebat, kalian luar biasa. Benda-benda dari suhu yang paling dingin adalah es teh, roti bakar, lalu nasi hangat. Tak terasa, waktu kita sudah sampai di penghujung materi. Ayo sahabat Boim, mari kita ingat kembali apa yang kita pelajari hari ini. Ungkapan terima kasih dapat diperagakan melalui bermain peran. Bermain peran yaitu permainan di mana para pemain memperagakan suatu karakter dalam sebuah cerita. Contoh kerjasama yang dilakukan di rumah yaitu membersihkan rumah dan membantu pekerjaan orang tua. Manfaat kerjasama adalah agar pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai. Contoh suhu yaitu dingin, hangat, dan panas. Satuan tidak baku untuk mengukur suhu adalah menggunakan telapak tangan kita. Suhu pada benda berbeda-beda, demikian pula dengan suhu pada wilayah. Itulah mengapa kota Temanggung lebih dingin daripada kota Magelang. Untuk lebih memahami materi yang kakak sampaikan, cobalah kalian lakukan kegiatan berikut ini. Yang pertama, peragakan ungkapan terima kasih dari percakapan berikut. Yang kedua, ceritakanlah pengalaman kerjasama yang pernah kalian lakukan bersama anggota keluarga kalian di rumah. Dan yang ketiga, urutkanlah benda-benda berikut ini dari suhu yang paling dingin.
Cukup sekian kegiatan pembelajaran hari ini. Marilah kita tutup kegiatan kali ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sampai ketemu lagi di acara Siboim selanjutnya. Tetap semangat belajar di mana saja, kapan saja. Kalian luar biasa. Wassalamualaikum.